Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aulia Lubis, NIM 180434146. Nah, jadi pada video kali ini saya akan memenuhi tugas kewirausahaan saya. Dan pada video kali ini saya akan menyimpulkan video yang diberikan Bapak Hanif Al-Qadri tentang prinsip-prinsip KWU. Baiklah, langsung saja. Dalam prinsip KWU itu yang pertama, ada tujuan yang jelas. Jadi, wirausahawan itu tidak akan bisa membangun usaha tanpa adanya tujuan, visi dan misi, dan lain-lain. Karena, buat apa kita membangun usaha tanpa ada tujuan yang jelas? Karena wirausahawan yang sukses itu adalah orang yang memiliki tujuan usaha dan visi misi yang jelas. Sehingga, usaha yang dijalankannya itu lancar sesuai dengan tujuan yang disepakati di awal. Yang kedua yaitu ada semangat. Wirausahawan akan berkompetisi di pasar tentang produk yang dihasilkannya. Jadi wirausahawan itu harus bisa mencari peluang apa yang tepat untuk bisa masuk ke dunia pasar dan produk yang dihasilkannya itu dapat diterima oleh masyarakat. Lalu ada yaitu ketiga, daya kreativitas dan inovasi. Jadi tanpa adanya suatu kreativitas dan inovasi, sulit produk yang dihasilkan oleh wirausahawan itu untuk diterima oleh masyarakat karena tidak memiliki daya tarik. Jadi, wirausahawan itu harus memiliki kreativitas dan inovasi bagaimana produk yang dihasilkan itu menarik dan daya tarik masyarakat itu lebih terhadap produk yang kita buat. Dan wirausahawan harus bisa memiliki peluang apa yang cocok atau target pasar apa yang cocok pada saat ini. Seperti contohnya saja seperti berbau Korea, karena masyarakat Indonesia sekarang lagi boomingnya atau lebih apresiasi terhadap budaya-budaya Korea. Nah, yang keempat ada manajemen yang baik. Jadi, manajemen yang baik ini saya bersyukur saya jurusan akuntansi. Karena di mata kuliah saya, khususnya di jurusan akuntansi, ada mempelajari sistem pengendalian manajemen. Nah, di sistem manajemen ini, kami diajarkan bagaimana melakukan pengendalian manajemen yang baik dan benar. Dan sistem manajemen ini sangat diperlukan dalam sebuah usaha. Karena sistem ini memiliki peranan yang cukup besar dan dibutuhkan oleh dalam perkembangan usaha. Jadi, suatu usaha akan rentan mengalami kemunduran jika tidak memiliki sistem pengendalian manajemen. Sebaliknya, suatu usaha itu memiliki potensi untuk berkembang jika dapat sistem pengendalian yang baik. Nah, sistem pengendalian manajemen ini suatu sistem yang berisi tuntunan kepada seluruh orang yang terlibat di dalam tempat usaha untuk menjalankan dan mengendalikan perusahaan yang baik. Makanya saya sangat bersyukur karena di akuntansi diajarkan bagaimana melakukan sistem pengendalian manajemen yang baik dan benar, dan mata kuliah juga yang lain juga mengajarkan bagaimana ilmu-ilmu terhadap kewirausahaan ini. Yang kelima ada sabar dan tekun. Nah, sabar dan tekun. Jadi di saat kita berwirausaha, pasti akan dapat tekanan-tekanan yang diberikan, baik itu tekanan internal dan tekanan eksternal. Kalau internalnya contohnya seperti para pekerja kita yang lalai atau gimana gitu. Nah, yang kedua itu eksternal. Tekanan eksternal itu seperti dari luar, seperti kayak dari masyarakat dan lain-lain. Karena kalau yang internal itu adalah ya masalah basic seperti kurangnya komunikasi yang baik dan benar. Nah, tapi kalau yang eksternal, masyarakat, kita harus bisa di situ sabar dan tekun, dan kita bisa mencari peluang apa yang tepat agar masyarakat itu tidak terlalu jelek pandangannya kepada apa yang kita buat. Nah, kita harus bisa memikirkan suatu inovasi. Ya. Kita balik ke inovasi tadi. Jadi, wirausahawan itu harus bisa membuat inovasi bagaimana produk yang dihasilkan itu memiliki daya tarik. Nah, tekanan yang didapat oleh wirausaha ini pasti akan banyak. Jadi, setiap kita saat menjalankan usaha itu harus sabar dan tekun. Karena tidak akan ada orang yang berusaha ini secara instan.
dapat sukses, tapi pasti dari nol, atau kecuali ada yang instan, yaitu orang-orang yang melanjutkan usaha orang tuanya. Tapi pakai tanda kutip, perusahaan atau usaha yang dijalankannya itu seperti itu saja, tidak ada fluktuasi dan tidak ada tekanan luar. Pasti ada tekanan, tapi keadaan usaha yang dijalankannya itu stabil. Nah, yang selanjutnya yaitu optimis. Jadi, pada saat menjalankan usaha, optimis inilah kunci menurut saya yang paling penting. Karena kalau kita tidak optimis dengan apa yang kita jalankan, maka kita sendiri saya tidak percaya atau tidak optimis dengan apa yang kita laksanakan. Jadi buat apa kita berusaha? Nah, optimis inilah harus bisa kita tekankan kepada wirausahaan yang ada dalam menjalankan usaha. Yang selanjutnya ada relasi. Nah, manajemen harus mampu merangkul dan mencari relasi ini. Karena membangun usaha tanpa adanya relasi dan teman buat apa? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan kawan dan orang di sekitar kita. Dengan adanya relasi, akan mempermudah wirausahawan mendapatkan peluang, bantuan, dan sebagainya. Karena tanpa adanya relasi inilah perkembangan usaha kita tuh mungkin agak lambat atau tidak akan bisa berhasil. Maka dibutuhkanlah relasi ini. Yang ketujuh yaitu jangan takut mengambil resiko. Nah, inilah inti dari seorang manajemen. Seorang manajemen itu harus bisa membuat keputusan yang dibuatnya itu harus final. Tidak ragu dan tidak bimbang apa yang diputuskannya. Karena keputusan yang dibuat oleh manajemen ini akan berdampak pada jangka pendek dan jangka panjang. Maka manajemen itu harus bisa memikirkan bagaimana keputusan yang dibuat ini tidak gagal atau tidak menghancurkan karir mereka dalam berusaha. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.